aku bakal belak-belakan buat kalian apa aja yang aku lakukan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Jadi ada juga sih beberapa hoax-hoax yang sebenarnya sih ternyata nggak bener gitu loh. Hai viewers, apa kabar nih kalian semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya. Oke, ketemu lagi dengan aku Meirisa Siloip. Dan untuk video aku kali ini, apa yang mau aku ceritakan? Ayo. Ya, kalian pasti udah tahu tuh dari thumbnail aku, dari judul video aku kali ini juga ya kan? Iya betul. Jadi aku pengen cerita buat kalian ya. Pokoknya pengen sharing, pengen ngasih unek-unek dan sedikit tips buat kalian. Ya, siapa tahu aja bisa bermanfaat buat kalian semuanya dan pastinya buat kalian yang masih terus berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, tetap semangat guys. Aku tahu banget itu hal yang gak mudah ya, karena ya aku sendiri sudah merasakan luar biasa ya. Sudah beberapa bulan ini ya agak begadang juga sih karena kejar jam tayang yang luar biasa ya kan. Dan ini benar-benar satu pengalaman yang luar biasa juga buat aku secara pribadi, karena emang sebelumnya aku nggak pernah merasakan hal seperti ini. Dan ya emang masih buta banget ya kan, namanya juga pemula ya kan. Jadi so excited banget lah untuk hal yang satu ini. Oke guys, jadi sebelum aku cerita panjang lebar, ya aku boleh dong minta bantu sama kalian semuanya. Ya buat kalian viewers, please bantu aku ya, kembangin channel aku ini dengan cara subscribe dan klik bell notifikasi, jadi kalian itu auto dapat notifikasi setiap aku memposting video terbaru ya. Nah, jadi apa aja yang ingin aku bagikan di video aku kali ini? Oke, kalian kudu simak sampai selesai biar kalian bisa tahu step-stepnya seperti apa. Terus jadi tahu juga perjalanan aku mulai nge-YouTube itu dari kapan ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Aku yakin banget yang nonton video aku ini adalah orang-orang yang masih berjuang banget ya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya enggak? Bener kan? Ya, aku mau langsung cerita, mungkin dimulai dari kapan ya aku mulai YouTube itu. Jadi sebenarnya channel aku itu ya udah dibuat dari tahun 2016 ya, tepatnya di tanggal 22 Juni 2016 ya. Jadi channel aku itu sebenarnya udah lama, tapi di tahun 2016 itu aku baru banget jadi mami ya, jadi emang baru setahun lahiran. Jadi belum apa ya, kayaknya belum fokus dan emang nggak ngerti juga sih dulu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang ya. Jadi emang masih jadi penonton setia. Jadi emang udah tahu YouTube itu dari zaman bahola ya, ibaratnya udah dari zaman aku masih jadi mahasiswa. Itu kan apa-apa itu mesti nyari di YouTube ya kan, tugas atau apapun itu kan sering ya kita searching di YouTube selain di Google ya, pasti banget lah ya kan nyarinya di YouTube. Jadi emang udah tahu sih YouTube itu fiturnya apa aja, maksudnya udah tahu secara umumnya, tapi aku belum bener-bener nggak tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Jadi masih jadi penonton setia. Jadi aku mulai nge-YouTube itu berawal dari mulai pandemi ini ya. Jadi kurang lebih emang aku tuh baru banget di YouTube sekitar 5 bulan ya. Jadi emang pandemi ini kan kurang lebih 5-6 bulan yang lalu kan startnya. Nah, jadi berhubung di rumah aja dan emang aku ini kan IRT ya, ibaratnya maksudnya emang pandemi atau enggak juga emang di rumah aja gitu. Itu emang bener-bener orang itu bener-bener yang kerja di rumah, semuanya dari rumah ya kan. Jadi ya udah, kita nggak bisa kemana-mana kan dengan bebasnya, hanya bisa di rumah aja. Dan di situ aku mulai
lebih giat banget deh, kayaknya lebih sering banget tuh buka YouTube. Nah, dan di situ aku itu buka YouTube, ketemu channelnya Adlina itu yang bener-bener udah famous juga lah dia di kalangan YouTuber pemula ya kan. Karena konten dia itu kebanyakan untuk YouTuber pemula. Jadi emang aku juga termasuk yang terinspirasi banget dari dia. Dan akhirnya aku banyak belajar banget sampai bener-bener semua tuh aku bener-bener dari nol banget ya. Belajar semuanya karena emang jauh banget lah dari yang sebelumnya itu nggak ngerti YouTube, terus nggak tahu juga cara edit yang benar yang gimana. Maksudnya sampai sekarang ini juga aku masih banyak belajar, tapi untuk awal itu aku bener-bener buta nol besar. Jadi emang bener-bener nggak ngerti. Mama yang bener-bener udah lama banget lulus kuliah, udah kerja juga, udah vakum udah lama, jadi emang bener-bener bisa dibilang belajar banget gitu untuk hal yang mulai di YouTube ini ya. Sampai bener-bener aku tuh awal-awal aku bener-bener yang mencatat semuanya, aku bener-bener nyatet loh, kalian nggak percaya. Aku itu nyatet apa sih, nih aku masih punya catatan banget tuh gimana cara buat intro, cara buat opening itu, background openingnya apa, pokoknya cara buat thumbnail, cara buat, pokoknya banyak banget ya aku belajar sampai aku catat-catatin nih. Dan ini masih ada catatannya, aku masih simpen. Nah, dan itu dia tadi cerita singkat awal mula aku mulai di YouTube ya. Dan untuk 5 bulan ini apa aja sih yang aku lakukan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sebagaimana itu adalah syarat mutlak ya untuk channel kita bisa dimonetisasi atau disetujui sebagai program partner di YouTube. Nah, dan aku bakal belak-belakan buat kalian semua apa aja sih yang aku lakuin selama 5 bulan ini untuk mencapai syarat itu. Dan ini aku bener-bener fair-fairan ya, karena menurut aku banyak banget lah YouTuber yang untuk sekarang ini ya, bukan yang dulu itu kan kayaknya masih mudah banget ya, syaratnya nggak sesulit saat ini. Dan menurut aku ini yang bener-bener perjuangan banget. Jadi ya aku fair-fairan aja sih. Terserah ya, mungkin ya buat kalian yang udah profesional banget saat ini yang mungkin menganggap kok bisa dengan cara itu ya kan, tapi ya emang terbukti kan nyatanya channel aku juga bisa dimonetisasi ya enggak. Jadi aku bakal belak-belakan buat kalian apa aja yang aku lakukan untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Jadi ada juga sih beberapa hoax-hoax yang sebenarnya sih ternyata nggak bener gitu loh ya kan. Nah, apa aja ikutin terus, pokoknya jangan di skip ya, biar kalian bisa tahu dengan jelas. Pokoknya aku bakal belak-belakan deh ya, karena emang menurut aku banyak banget kok YouTuber yang mungkin melakukan hal yang sama ya kan, namanya juga perjuangan ya enggak. Ya apa aja bisa kita lakukan demi ya enggak, demi channel kita dimonetisasi ya enggak sih. Jadi ya nggak usah malu dan nggak usah, ya pokoknya selama apa yang kita lakukan itu baik untuk diri kita dan untuk channel kita sendiri ya nggak masalah. Intinya yang penting aman gitu loh ya nggak. Jadi apa aja, oke, aku bakal bongkar satu-satu ya, simak. Dan apa aja, oke. Yang pertama, pastinya setelah aku punya channel YouTube, aku buat konten gitu, video ya, aku itu selalu share ke seluruh sosmed yang aku punya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Pokoknya apa aja yang aku punya aku mesti share ke situ ya. Dan awalnya itu aku kan agak malu gitu, maksudnya orang harus nonton gitu apa yang aku buat, apalagi aktivitas di rumah gitu. Aku sebenarnya awalnya malu gitu, cuman ya gimana lagi ya kan, kalau kita nggak share ya orang nggak akan
view gitu loh, nggak bakalan nonton ya kan, sedangkan kita butuh jam tonton ya enggak, kita butuh subscriber. Jadi menurut aku nggak perlu malu buat kalian yang mungkin udah buat konten tapi masih malu-malu gitu mau share ke Facebook, takut ada mantan yang lihat atau mau share ke Instagram nggak enak karena ada tetangga juga temenan di situ. Nggak usah ya, pokoknya muka tebal aja, fokus sama tujuan kita ya enggak. Pokoknya nggak usah mikirin apa kata orang, intinya kita dapat subscriber dan kita dapat jam tonton, dan itu yang aku lakukan ya. Dan terbukti emang tetangga aku juga udah beberapa orang aku minta subscribe, aku minta tolong nonton ya konten aku. Ya apa aja lah pokoknya aku lakuin. Selain aku share ke sosial media yang aku punya, aku juga selalu minta tolong sama teman, pokoknya teman deket, sama saudara, sama ya pokoknya orang-orang terdekat lah, untuk bantu di subscribe, bantu ditonton. Pokoknya kalau kayak WhatsApp grup keluarga atau ya grup-grup, biasa sih grup keluarga sih, kalau aku kan ada ya grup keluarga, aku share ke situ, jadi mereka langsung auto nonton gitu ya kan. Awal-awal aku nge-YouTube juga aku masih main yang sub for sub juga sih, tapi itu awal banget sih, waktu awal-awal masih sebulan YouTube, karena aku bingung waktu itu emang kok susah banget sih dapat 10 subscriber aja, aku kayaknya susah banget ya. Ya udah, jadi aku bener-bener sempat yang bingung banget. Jadi mau nggak mau aku coba untuk masuk ke grup-grup Facebook yang YouTuber gitu, terus aplikasi-aplikasi yang sub for sub aku sempet lah main yang kayak gitu juga. Dan emang ternyata kalau itu real. Aku pengen ngasih tahu juga buat kalian kalau kalian tuh nggak perlu lah yang sub for sub itu, karena terbukti pas aku lagi peninjauan kemarin, subscriber itu banyak banget yang down ya. Pokoknya dari yang 1000 hampir 1300 hampir 1000 berapa 300 deh kalau nggak salah, dan itu down banget. Dan aku tuh merhatiin banget pas lagi aku sudah pengajuan, bener-bener merhatiin banget sampai di hafal gitu subscriber aku segini ya awal aku meninjau, awal aku pengajuan. Dan dalam waktu pengajuan itu bener-bener down banget, sampai hilang itu sekitar 200-an subscriber. Dan ya aku yakin mungkin hilangnya dari yang sub for sub itu ya kan, yang karena nggak pakai view, langsung kayak cuman minta-minta orang subs doang gitu kan. Nah itu bener-bener hilang. Jadi buat kalian itu real banget. Kalau aku sih yakin subscriber aku bisa ada yang hilang itu mungkin pengaruhnya dari itu. Jadi kalau yang masih suka main subs for subs, ya mending sih nggak usah lah, percuma soalnya bakal hilang juga subscriber kalian di saat peninjauan oleh tim YouTube ya. Jadi YouTube itu emang pinter banget, sepinter dan secanggih apapun, jadi bakal kedetek juga kok. Kalau yang curang-curang atau yang ini emang bakal kedetek ya. Jadi subs for subs itu nggak rekomen banget ya, nggak perlu, nggak usah. Kalau bisa yang real-real aja gitu kan, maksudnya mending minta tukeran battle gitu, nonton baru di subs ya, daripada cuman kayak tukeran-tukeran subscriber gitu doang, kayaknya nggak penting ya. Dan yang aku lakukan ya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, jadi waktu itu aku juga buat playlist ya. Emang di channel aku itu kan ada playlist. Nah itu playlist itu ada beberapa playlist yang emang sering banget aku view sendiri ya kan, tapi pakai akun lain, jadi nggak pakai akun yang kita pakai untuk YouTube channel kita ya. Jadi aku sering view pakai playlist gitu, view playlist yang sudah aku buat itu dengan akun yang lain. Jadi emang ada cadangan akun email gitu yang lain ya. Jadi emang aku sering view sendiri juga pakai akun yang lain itu ya. Jadi kalau ada yang suka bilang, aku sih sering pernah denger ya,
Ada yang bilang jangan view lewat playlist lah, ya kan, bakal maksudnya nggak aman gitu. Dan ternyata aku sudah membuktikan, dan itu emang benar-benar hoax besar banget ya. Aku sering banget kok nonton lewat playlist dan terbukti kan aku bisa monetize. Jadi yang bilang nggak boleh nonton lewat playlist nanti bakal ke detect lah, maksudnya nggak aman lah saat peninjauan, itu nggak bener ya. Karena aku sendiri ya sering view lewat playlist ya, baik itu view sendiri secara pribadi maupun arisan. Jadi emang aku itu ada beberapa grup yang aku ikut arisan juga. Ya jadi aku bakal fair-fairan kok, pokoknya belak-belakan aja biar kalian tahu apa aja gitu loh, maksudnya yang bener-bener aman dan gak aman itu seperti apa gitu loh. Jadi mungkin kalau ada yang udah monetize tapi malu-malu gitu, maksudnya biar bisa dibilang wah usahanya bener-bener real, atau maksudnya ya ini juga bagian dari usaha kita ya enggak sih? Mau itu baik ikut arisan, mau itu baik promosi di sosmed kita, atau apapun aku anggap itu bagian dari usaha kita, ya enggak? Setuju kan? Nah, kalau setuju kamu komen di bawah ini ya. Atau mungkin kalian sering ikut arisan juga, komen juga di bawah ini. Ya enggak? Jadi nggak usah lah, maksudnya nggak usah yang gengsi gitu, maksudnya aku tahu banget lah, banyak banget ternyata YouTuber yang pakai cara ini juga ya, gimana lagi, kita butuh usaha banget ya kan. Jadi ya aku anggap fine-fine aja kok, sah, itu usaha kita, gimana enggak, kita begadang untuk view punya orang ya enggak, walaupun itu battle tapi ya tetap aja itu usaha ya enggak sih. Jadi ya nggak perlu malu dan nggak perlu gengsi kalau menurut aku ya enggak. Itu juga bisa kan, terbukti bisa membantu channel aku untuk dimonetize. Selain hal-hal tadi yang sudah aku ceritain, aku juga perlahan-lahan mempelajari tentang SEO. SEO. Jadi kalian tahu kan SEO itu apa? Aku nggak perlu jelasin lagi. Banyak banget yang ada di YouTube ya yang udah buat konten tentang cara-cara memaksimalkan YouTube channel kita ya, dengan cara memperbaiki atau ya pokoknya men-setting lah ibaratnya channel YouTube kita itu saat kita memposting video ya, apa aja yang harus diisi berupa deskripsi, tag dan lain-lain, judul, pokoknya semuanya wajib lengkap. Nah itu masuk semua di SEO ya. Jadi ya aku juga sambil pelajari sih, dan sampai sekarang juga aku masih mempelajari guys, karena ternyata gak semudah apa yang aku pikir. Selama ini aku berpikir YouTube itu hanya buat konten dan posting udah selesai. Oh my god, ternyata nggak begitu. Ternyata banyak banget yang wajib kita pelajari. Oh my god, wow, yang wajib kita ketahui. Jadi salah satunya adalah SEO itu guys. Kalian yang belum paham tentang SEO wajib searching di YouTube sekarang juga, wajib ya. Jadi biar bagaimana orang bisa menemukan video kita ya dengan cepat. Pokoknya wajib sih kalau SEO itu, ya enggak? Coba aja deh, pokoknya di searching dan dipelajari. Aku juga masih banyak banget yang harus dipelajari. Tapi step by step aku sudah mulai sedikit paham, dan ya puji Tuhan sudah, yang tadinya dulu ya awal-awal itu video cuman nulis judul doang, deskripsi udah. Nah, dan selain SEO tadi, yang wajib juga kita lakukan adalah berusaha untuk membuat konten yang kita sukai ya, tapi yang orang juga sukai dan bermanfaat buat orang. Jadi kalau disuruh milih, mending buat konten yang orang suka atau kita suka.
ya serba salah juga kan. Orang suka tapi kita nggak suka juga jadi terbebani banget gak sih? Kita yang peran juga kan nggak enak ya kan. Jadi emang harus balance sih. Kita harus suka dan orang juga suka. Karena kita juga butuh orang menyukai video kita untuk mendapatkan jam tonton dan like, ya kan? Dan auto di subscribe kalau emang orang udah suka, ya enggak? Jadi emang butuh kreativitas yang tinggi sih kalau sebagai YouTuber itu, yang benar-benar nggak bisa yang cuman ya udah gue pengen bikin konten ini, ngobrol depan kamera selesai posting. Nggak bisa sih kalau menurut aku. Emang benar-benar harus dipelajari ya. Kalau emang menyangkut satu tema ya emang harus dipelajari, benar-benar harus dicatat, dipelajari, dipahami, baru bisa kayak keluarnya tuh ngalir banget di depan kamera, ya enggak? Kecuali emang konten lo cuman beres-beres rumah atau makan, atau ya mungkin cuman tinggal makan, tinggal beres-beres sambil video udah selesai. Tapi kalau menjelaskan sesuatu ya kan butuh kita pahami juga, ya enggak? Nah, jadi emang nggak mudah ya ternyata prediksi aku selama ini tentang seorang YouTuber itu salah, guys. Dan aku udah merasakan sampai saat ini 5 bulan mau masuk 6 bulan. Itu perjuangan banget sih, perjuangan banget. Jadi kalau buat kalian yang cuman nonton video orang dan akhirnya berpikir bahwa wah videonya bagus ya. Nah, di balik video yang bagus itu ada satu perjuangan yang luar biasa loh guys. Bener-bener, dan itu hanya YouTuber yang bisa ngerasain itu. Ini aku pure banget, aku bener-bener fair banget buat kalian ya yang aku rasain. Dan ini momen dimana aku curhat ngeluarin unek-unek semuanya buat kalian. Dan ya semoga ini aja sih bermanfaat. Intinya kita selalu lakuin hal-hal yang emang aman buat channel kita, yang bermanfaat buat orang lain ya. Jadi selalu oke lah, kita tuh harus berusaha selalu oke di mata YouTube gitu loh. Yang mau gimana cerita. Setelah aku mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dari perjuangan-perjuangan dan usaha-usaha aku yang sudah aku ceritakan tadi. Oke, dan di tanggal 1 November, tepatnya di bulan ini loh guys. Jadi aku itu baru dimonetize itu di bulan ini, belum lama loh guys ya. Ini tanggal 1, aku melihat ternyata di YouTube Studio itu sudah mencapai ya, kalau subscriber udah 1300 lebih ya. Dan untuk jam tayang sudah 4300 ya, pokoknya 300 lebih juga. Emang sengaja aku lebihin sih katanya. Nah, ini juga tips, aku lupa tadi kelewat. Nah, tips juga buat kalian yang nanti mau dimonetisasi, sebaiknya itu dilebihin untuk jam tayang dan subscriber. Jadi jangan ngepas banget 1000 dan 4000. Sebaiknya dilebihin 1200 untuk subscriber, atau 1300, 1500 lebih aman mungkin ya. Dan untuk jam tayang dilebihkan lebih banyak ya, mungkin 4300, 4500 lebih oke. Kenapa? Ya, di saat peninjauan itu YouTube itu bekerja keras untuk mendetek hal-hal apa saja yang mungkin curang atau hal-hal yang kayak melanggar hak cipta ya, ada pelanggaran-pelanggaran itu auto dihapus sama YouTube. Jadi benar-benar bersih-bersih time lah, ibaratnya benar-benar lagi disidak lah, channel kita itu lagi disidak. Jadi ada kemungkinan jam tayang berkurang atau subscribernya hilang. Terbukti aku juga mengalami hal itu. Ya, jadi waktu peninjauan kemarin ya, subscriber aku tadi udah cerita ya, sempat cerita singgung sedikit. Subscriber aku itu hilang sekitar 200 lebih ya. Akhirnya pas selesai peninjauan itu
monetize-nya itu tersisa 1.100 sekian. Jadi emang bener-bener hilangnya tuh sekitar 200-an. Dan itu aku yakin banget itu gara-gara awal-awal aku ikut yang sub for subs dan pokoknya yang curang-curang gitu deh. Dan kalau jam tayang aku nggak terlalu ngeh ya hilang apa enggak, karena kan kita itu pas pengajuan pas saat pengajuan itu kan 4.000, aku kemarin 4.308 pas udah pengajuan tiba-tiba udah dimonetize aja. Jadi aku nggak tahu sih berkurang apa enggak sih untuk jam tayang, karena emang konten aku juga sepertinya nggak ada pelanggaran hak cipta dan lain-lain. Karena emang sebelum monetize aku udah bener-bener bersih-bersih channel ya. Jadi aku juga kelewat nih, sebelum kalian dimonetize juga sebaiknya dihapus kayak komentar spam ya. Tapi ada juga kok temen aku bilang kalau dia tuh nggak ngapus apa-apa, jadi bingung juga ya. Tapi ya buat amannya aja sebaiknya bersih-bersih channel sebelum kalian monetize ya pengajuan. Jadi kayak hapus komentar-komentar yang seperti amankan, padamkan, subscribe you, atau ya pokoknya berbau seperti itulah. Ada yang bilang dia nggak hapus apapun, tapi kalau aku kemarin aku hapus-hapusin ya. Aku sih berusaha untuk cari aman aja sih daripada ya kan hanya gara-gara kata padamkan dan channel aku gagal dimonetize. Itu sangat sedih sekali. Jadi akhirnya aku hapus-hapusin komentar-komentar yang menurut aku spam. Dan setelah pengajuan, jadi itu pas tanggal 1 itu di YouTube Studio aku itu udah keterangannya kan udah grafiknya udah penuh ya, maksudnya udah memenuhi persyaratan, jadi tinggal didaftar. Dan itu aku masih cuek aja, aku tuh masih nunggu nggak tahu nunggu apa ya. Kayak aku tuh pas tanggal 1 itu udah disuruh daftar, maksudnya udah ada keterangan daftar ya. Tapi aku masih belum langsung daftar karena emang aku masih berpikir ya udahlah nanti dulu, karena rasa khawatir yang luar biasa. Aku takutnya dengan 4.300 apakah masih kurang gitu. Aku takutnya bakal disidak dan akhirnya jam tayang aku berkurang di bawah 4.000 dan akhirnya bisa gagal monetize ya kan. Nah akhirnya aku nunggu tuh di tanggal 1 masih belum juga. Dan akhirnya di tanggal 2 aku dapat email ya dari YouTube, udah disuruh silakan dimonetize gitu loh. Maksudnya silakan mengadakan pengajuan untuk jadi program partner YouTube. Jadi emang YouTube tuh luar biasa ya, orang belum mau mengadakan pengajuan udah disuruh aja gitu. Maksudnya luar biasa care, ya enggak? Dan ya udah, karena udah disuruh, aku jadi takut juga kan, jadi mikir lagi. Ini udah disuruh terus kalau masih cuek juga, takutnya malah efeknya balik lagi ke aku, ya enggak? Jadi ya udah, pas di tanggal 2 itu aku auto langsung daftar gara-gara udah disuruh sama YouTube. Mungkin kalau belum disuruh aku masih belum juga loh. Belum juga adain pengajuan. Nah, jadi pas tanggal 2 itu aku langsung auto daftar, aku buat Google AdSense-nya, maksudnya daftar ya semuanya, langkah-langkahnya ikutin semua. Untuk langkah yang pertama langsung nggak pakai lama tuh, 1 menit aja langsung selesai. Nah langkah kedua aku masih menunggu sekitar 3 jam lah, 3 jam itu baru selesai. Nah tapi kata orang juga sih, kata temen, ada beberapa temen sih kalau langkah kedua udah lolos biasanya sih aman. Tapi nggak juga, ada juga yang langkah kedua lolos ternyata nggak lolosnya di langkah ketiga saat peninjauan. Jadi emang nggak bisa tebak-tebakan sih. Pokoknya intinya ya, kita nggak usah patokan dari channel orang lain. Berusahalah untuk buat konten yang aman, dalam arti nggak posting video orang lagi atau re-upload
ya, atau video-video yang ada pelanggaran hak cipta, kayak ada lagu-lagu yang nggak seharusnya ditayang gitu, nggak dipakai, atau ada kekerasan, ada pornografi dan lain-lain, banyak banget. Kalian bisa lihat ada di YouTube juga ya. Nah, jadi di saat peninjauan, hal-hal itu yang bakal ditinjau. Apakah channel kita itu ada nggak, melanggar nggak gitu loh, hal-hal yang udah dilarang sama YouTube. Nah, jadi kalau yang langkah kedua itu hanya proses mendaftar ya ke Google AdSense, dan itu aku udah selesai hanya dalam waktu 3 jam, udah langsung keterangannya selesai. Nah, dan untuk tahap ketiga yang bener-bener deg-degannya tuh luar biasa. Itu tahu gak sih, aku tuh bener-bener yang merasakan deg-degan yang ketiga kalinya. Yang pertama, saat aku dulu banget tuh berapa belas tahun lalu aku sidang skripsi, itu deg-degannya itu luar biasa kan. Yang mahasiswa pasti tahu banget. Itu hal yang sama aku rasakan per tanggal 2 kemarin. Dan untuk deg-degan yang kedua saat aku mau lahiran. Detik-detik saat mau masuk ruang operasi itu bener-bener deg-degan banget kan. Nah, jadi untuk deg-degan yang part 3, ya ini nungguin channel dimonetize. Luar biasa nggak sih? Nah, dan itu emang bener-bener real loh. Itu nggak dibuat-buat. Aku tuh kepikiran banget, gimana sih kalau channel kita nggak dimonetize. Itu kayaknya antara sedih dan ya udahlah, gimana lagi. Tapi ya sebenarnya sih, walaupun kalau misalnya gagal dimonetize ya kan sebenarnya masih bisa direvisi, diedit lagi dan pengajuan kembali. Tapi buat aku gak tau deh, pokoknya kalau udah awal gagal itu kayak udah bikin down aja deh, kayaknya kurang serk aja, kurang greget gitu ya kalau pengajuan pertama gagal. Itu dalam arti, kalau buat aku pribadi sih ya, maksudnya dalam arti berarti channel kita ini gimana ya, masih kurang oke dong menurut YouTube, ya enggak? Dalam arti kurang oke-nya itu ya ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk selama ini mengontrol dan melakukan hal-hal yang emang layak lah, maksudnya yang baik di mata YouTube. Dan ya emang terbukti, puji Tuhan tanggal 2 aku pengajuan ya, langsung adain pengajuan monetize. Itu semalam doang aku tidur, itu aku udah bener-bener aku berdoa aja sih, ya udah Tuhan, kalau emang rezeki aku nggak bakal kemana-mana juga kok. Ya intinya aku emang punya, berawal YouTube ini kan iseng-iseng doang ya awalnya, tapi semenjak aku mulai fokus, aku udah mulai ngerti, aku udah mulai serius kok. Maksudnya ini emang bener-bener peluang baik untuk jangka panjang, jadi ya kenapa nggak aku seriusin. Ya emang aku selalu bawa dalam doa sih, hal-hal baik ini kan perlu dibawa dalam doa. Dan emang iya, Tuhan menjawab doa aku hanya 1 hari, dan besoknya tanggal 3 ya itu sore ya. Jadi aku tuh dari pagi sampai siang aku masih aktivitas seperti biasa. Nah pas sore hampir menjelang malam lah, aku itu belum malam sih, masih sore lah, aku juga nggak ngeh ya ada email. Tiba-tiba aku udah selesai beres-beres, udah mandi, aku lagi main-main handphone gitu, aku coba cek email dan wow, ternyata benar guys, aku itu dapat email dari YouTube per tanggal 3, dan emailnya itu seperti ini. Itu persetujuan untuk channel aku diterima sebagai partner YouTube. Yeay! Dan hanya butuh waktu 1 hari guys, karena setahu aku ya, adalah beberapa teman aku yang YouTuber juga sudah beberapa kali pengajuan untuk monetize tapi masih ditolak
ya. Ada juga yang aku lihat-lihat di konten orang itu yang butuh waktu tuh beberapa minggu, ada yang beberapa bulan, pokoknya bervariasi tergantung tim YouTube itu meninjau dan ya pokoknya suka-suka YouTube deh. Nah, dan puji Tuhan channel aku ini hanya 1 hari guys. Luar biasa ya, aku bersyukur sekali karena dan gak pakai lama, gak pakai ribet. Dan puji Tuhannya lagi pas malamnya itu udah dimonetize nih, udah dapet email. Malamnya aku coba-coba pelajari lagi untuk YouTube Studio bagian monetize. Aku lihat video-videonya itu kan harus diaktifkan ya, untuk dolar-dolar yang hitam itu harus diaktifkan, ubah menjadi hijau, ibaratnya maksudnya diaktifkan lah biar ada iklan. Nah, pas aku aktifkan itu semuanya berwarna green, berwarna hijau guys. Jadi emang luar biasa. Jadi buat yang bukan YouTuber mungkin nggak ngerti ya, aku ini ngomongin apa dari tadi dan apa sih maksudnya dolar hijau, dolar kuning. Ya kalau buat YouTuber emang ngerti banget ya. Jadi emang pas lagi aku aktifin dolar-dolar itu semua video dolarnya berwarna hijau ya. Padahal sih ada beberapa temen aku juga guys yang pas dia aktifin dolar hitam menjadi, dia pengen aktifin ternyata dolarnya itu masih kuning. Nah, dan kalau dolar yang kuning itu artinya masih harus direvisi lagi untuk videonya. Berarti ada beberapa hal yang harus ditinjau lagi untuk videonya, video yang bersangkutan. Jadi emang nggak semuanya serentak hijau, nggak semua serentak kuning. Jadi emang beberapa video yang menurut YouTube mungkin masih ada pelanggaran. Jadi emang walaupun sudah dilulusin monetize-nya, tapi untuk videonya itu masih belum bisa beriklan gitu maksudnya. Jadi kalau udah hijau semua artinya video tersebut bebas pelanggaran dan sudah berhak boleh dapat iklan gitu loh. Jadi aman lah ibaratnya gitu. Tapi kalau misalnya dolar hitam diaktifkan masih kuning, nah itu berarti harus diedit untuk deskripsi, thumbnail, judul atau video atau apalah, pokoknya masih ada yang ngeganjal lah menurut YouTube ya. Jadi emang luar biasa ya, Tuhan buat segalanya baik untuk aku. Pokoknya aku senang banget deh. Prosesnya 5 bulan itu cepet nggak ya? Lumayan lama nggak sih? Gak tau deh, pokoknya buat aku 5 bulan perjuangan panjang banget, tapi hasilnya luar biasa. Hanya 1 hari channel dimonetize. Nah, jadi itu dia cerita luar biasanya aku yang ya emang seneng sih ya, akhirnya mendapatkan gelar udah resmi lah aku, maksudnya udah resmi menjadi vlogger, walaupun hasilnya masih ecek-ecek recehan ya, masih recehan banget lah penghasilannya, tapi ya puji Tuhan lah, aku tetap semangat untuk berproses, tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat orang. Dan harapan aku sih channel aku ini makin berkembang, makin rame, pokoknya makin banyak yang suka dengan channel aku ini ya. Jadi nggak cuman sekedar udah dimonetize terus udah redup gitu, aku nggak berharap seperti itu. Aku tetap semangat kok buat konten yang bermanfaat pastinya ya, dan menghibur. Untuk yang terakhir aku pengen juga kasih beberapa tips buat teman-teman yang mungkin sudah jam tayangnya sudah mendekati 4.000 ya, udah siap-siap untuk dimonetize. Nah, jadi kalian juga bisa lakukan hal-hal yang seperti aku lakukan ya. Jadi ini sih menurut pengalaman pribadi aja sih. Jadi emang aku lakukan juga sesuai apa yang aku pelajari dari konten-konten orang ya. Jadi ya masih udah umum lah, ibaratnya emang udah umum untuk di kalangan YouTuber ya. Nah, dan untuk teman-teman setiaku, aku pengen berbagi aja juga sih buat kalian. Jadi apa aja yang aku lakuin di saat
channel aku sedang ditinjau. Jadi kalau udah didaftar, otomatis channel aku ini kan udah lagi ditinjau ya. Nah, itu aku ngapain sih? Saat channel aku peninjauan, itu aku libur arisan, Bo. Aku nggak ikut-ikut dulu, aku diem-diem baik. Pokoknya free, libur ya. Nah, itu aku nggak main dulu, pokoknya bener-bener diem aja sambil berdoa dan berharap. Dan untuk tips yang ketiga itu kalian dihapus aja untuk aplikasi yang kayak berhubungan dengan nambahin subscriber. Contohnya kayak TubeBuddy gitu, atau banyak banget deh pokoknya sub for sub. Itu aplikasi-aplikasi kayak gitu sebaiknya kalian hapus aja. Atau minimal kalau nggak dihapus ya nggak usah dikoneksikan dengan email yang kalian pakai untuk YouTube resmi kalian ya. Jadi yang aku lakuin juga aku hapus-hapusin. Pokoknya ada sih, aku punya satu TubeBuddy deh aku punya, tapi aku hapusin. Dan yang wajib kalian lakuin juga saat channel kalian lagi ditinjau adalah rutin posting video. Nah, itu penting banget. Jadi YouTube itu ngeliat, oh iya ya nih orang walaupun sudah dimonetize, maksudnya bukan dimonetize, oh iya ya nih orang walaupun sudah pengajuan tapi dia tetap aktif gitu loh, maksudnya tetap rajin banget gitu. Nah gitu, pokoknya kita kayak orang bener gitu deh, dibikin kayak orang bener lah di mata YouTube gitu. Nah jadi kalian itu di saat proses pengajuan monetize sebaiknya adalah 1 atau 2 video kalian post gitu. Nah dan tips yang terakhir, kalian dilarang banget lah share link channel kalian itu masuk ke grup yang kalian pakai untuk arisan dan bla bla bla. Pokoknya nggak usah lah. Pokoknya gini deh, intinya di saat kalian sudah daftar monetize ya untuk pengajuan, ya udah diem aja sambil berdoa, lakuin hal-hal yang baik aja, yang maksudnya yang benar-benar bermanfaat buat channel kalian, kayak post video, bersih-bersih channel, hapus-hapus yang nggak penting. Oh iya, satu lagi, playlist sebaiknya dikurangi ya, dihapus-hapusin aja yang nggak penting lagi. Apalagi playlist yang biasa kalian pakai buat arisan itu mending dihapus ya kan, ditinggalin aja. Playlist sebenarnya disarankan kok oleh YouTube, tapi kalau kebanyakan juga, apalagi playlist yang keterangannya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, nah itu tanda tanya juga ya kan. Jadi sebaiknya dihapus yang keterangan seperti itu ya, tinggalin aja playlist 1, 2, 3 gitu yang keterangannya yang wajar-wajar aja gitu, maksudnya yang nggak pakai 1 jam atau 2 jam atau apalah gitu. Nah itu jadi guys, itu yang aku lakuin semuanya dari awal mula aku mulai nge-YouTube sampai channel aku dimonetize hanya dalam waktu 1 hari ya. Jadi emang ada juga sih sebenarnya yang hanya butuh waktu berapa jam. Ada loh, aku pernah lihat konten yang channelnya dimonetize hanya dalam beberapa jam. Itu lebih luar biasa sih menurut aku. Tapi ya rezeki orang beda-beda ya kan. Kita bersyukur aja, mau lama atau cepet, intinya dimonetize. Itu aja udah. Dan sekarang walaupun udah dimonetize, aku tetap masih harus berjuang untuk mendapatkan $10 pertama guys. Jadi ya masih terus berjuang gitu loh. Maksudnya bukan berarti sudah dimonetize terus kita udah enak. Enggak loh guys, perjuangan YouTuber itu gak ada akhirnya ternyata. Dan akhirnya aku harus tetap fighting karena ya aku udah terlanjur kan masuk dalam semua ini. Dan ya udah, toh juga nggak ada ruginya. Kita ibaratnya kita sekarang tabur aja, maksudnya apa yang bisa kita buat ya. Semoga harapannya sih tahun depan ya kita udah bisa panen lah apa yang kita tabur sekarang ya enggak. Jadi ya tetap semangat buat teman-teman yang masih berjuang banget untuk dapat 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang ya, 4000 jam tonton. Tetap semangat guys, nggak ada yang mustahil. Pokoknya tetap fokus buat konten yang terbaik ya. Terus
kejar jam tayang dengan cara-cara yang tadi aku udah sharing. Gak apa-apa, itu aman banget, 100% aman, gak usah termakan hoax-hoax juga. Terkadang ada juga yang suka nakut-nakutin sih menurut aku. Tapi kalau aku sih bodo amat ya, maksudnya terserah kalian nilainya seperti apa. Ternyata dapetnya ya aku tetap berusaha juga kan pada akhirnya. Aku tetap share ke seluruh sosmed, tetap battle atau apapun, tapi menurut aku ya itu sah-sah aja kok, itu kan bagian dari usaha aku, ya enggak? Jadi ya pokoknya tetap semangat aja, yakin dan percaya, dan jangan lupa selalu bawa dalam doa, karena ini proses yang gak mudah banget sih, aku udah bener-bener ngerasain. Dan kalau orang yang bener-bener bisa mendapatkan semua ini dengan cara yang gampang banget, tapi ya semua orang punya jalan sukses yang berbeda. Intinya kita jangan lupa bersyukur dan buat segala sesuatu yang orang suka ya, yang bermanfaat buat orang banyak, karena YouTube ini yang menyangkut apa yang kita share ya, apa yang kita bagikan. Jadi gak bisa juga sih melulu apa yang kita suka, tapi apa yang orang suka. Jadi ya itu, seperti lagu, hidup harus jadi berkat buat orang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oke guys, sekian dulu curhatan panjang lebar dari aku. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Gaspol guys, demi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Thank you very much sudah selalu nonton video aku, dan jangan lupa ya, kalau suka sama video aku ini, please kasih like, komen di bawah ini apa aja mau nanya, atau tadi kurang paham atau apa aja, silahkan komen, pasti aku jawab dengan senang hati. Dan bantu channel aku ini untuk semakin berkembang. Subscribe ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru aku. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya guys. Bye. Nah guys, jadi berhubung channel aku ini sudah dimonetize ya, jadi sudah resmi jadi partner YouTube. Nah, aku itu pengen berbagi kebahagiaan aku juga buat kalian-kalian ya. Jadi rencananya aku tuh mau buat giveaway ya, giveaway monetize channel. Nah, hadiahnya itu pemenangnya ada 10 orang ya. Aku pengen berbagi buat kalian 10 pemenang. Dan untuk hadiahnya apa aja, tunggu di video berikutnya. Syaratnya juga apa aja, nantikan di video berikutnya guys. Jadi jangan ketinggalan, pantengin terus video-video aku biar kalian gak ketinggalan untuk video tentang giveaway monetize channel. Ya, jangan sampai ketinggalan loh, hadiahnya lumayan guys. Oke, pokoknya stay tune di channel Meirisa Siloi. Thank you.